Kali ini nggak basah keleknya karena pakai kemeja dan di dalamnya ada baju lagi. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang gigi aku. Kenapa jadi kayak gini? Kenapa? Jadi sebenarnya gigi aku tuh ini. Gak kelihatan ya. Nah, pokoknya harusnya kayak gini. Cuma lemnya lepas seperti itu. Nah, sebelah-sebelahnya tuh juga kayak gitu. Dan gak cuma gigi palsuku, nggak cuma 4 ini, tapi yang bagian bawah aku juga punya 4 lagi. Seperti itu. Bayangkan, wow, banyak sekali gigi palsuku di usiaku yang mau menginjak umur 27 ini gitu. Udah kayak mbah-mbah aja gitu ya kan. Jadi, kita mulai cerita dari mana dulu? Dari yang copot dulu aja kali ya, dari yang ini. Kita akan berusaha selama video ini gigi ini terpasang, tapi kalau nanti akhirnya jatuh ya udah. Jadi, awalnya sebelum yang ini harus berganti jadi gigi palsu juga. Oh ya, by the way, ini namanya bukan gigi palsu sih. Kayaknya kalau di gigi, di kedokteran gigi tuh sebutannya namanya crown. Jadi mahkota. Jadi dia nggak full gigi palsu, tapi dia cuma membungkus gigi yang asli. Nah itu juga alasannya kenapa si gigi aku tuh kecil banget kan. Itu gigi yang asli sebenarnya nggak segitu, cuma dikecilin supaya bisa masang gigi palsu yang ini. Dan nggak cuma gigi ini kan yang tadi aku ceritain, sebelah-sebelahnya juga. Nah itu sebenarnya kasusnya sama semua kalau bagian 4 gigi depan ini. Jadi yang awalnya sebelum yang ini itu yang depan ini itu tahun mungkin 2013, kalau nggak 2014, akhirnya aku masang crown yang 2. Mereka langsung 2 gini. Itu langsung aku pasang bareng. Itu awalnya kenapa? Awalnya itu mungkin sekitar dari SMP kali ya. SMP atau mau masuk SMA, mungkin SMP. Jadi awalnya ya gigi aku bolong biasa di depan. Ya nggak biasa sih bolong ya, nggak semua orang giginya bolong di depan. Aku nggak tahu, mungkin gigi aku emang lemah, dia gampang bolong, gampang dimakan kuman, atau waktu itu aku nggak rajin sikat gigi, aku nggak tahu. Jadi aku bolong kecil tadinya, mungkin antara di sela-selanya sini atau di luar, aku sampai udah lupa. Tapi namanya gigi depan kan sering kita pakai, jadi si tambalannya itu bolak-balik lepas. Aku nggak tahu itu salah dokternya atau emang aku kalau makan brutal jadi bolak-balik lepas. Sedangkan kalau tambalan gigi lepas itu, gigi yang asli harus kayak dikikir lagi. Aku nggak tahu gunanya apa, tapi setiap tambalan gigiku lepas, gigi aku harus dikikir lagi untuk merekatkan, mungkin ya, maksudnya merekatkan si tambalan baru itu. Dan itu terus berulang sampai aku kuliah 2011. Itu masih bisa aku ke klinik kampus kalau nggak salah waktu itu. Sempet ke klinik kampus untuk benerin, masih bisa bertahan lama. Terus lepas lagi aku ke klinik Pertamina. Setelah itu di Pertamina dikasih tahu kalau ini nggak bisa ditambah lagi karena bakal lepas. Karena waktu itu gigi aku sampai udah hampir setengahnya itu udah nggak ada gitu, udah kayak apa ya, kayak keroak gitu loh. Jadi ini gigi ini tuh udah bolong segini gitu, kayak gitu, udah nggak bisa. Ya udah akhirnya aku ditawarin pasang crown karena di gigi depan yang ini, jadi sekalian sebelahnya juga biar mereka kuat gitu, dapat terpancang dengan kuat. Nah dari situ jadi 2013 atau 2014 itu aku pasang gigi ini. Dan tahapnya ya sama kayak ini, gigi asli dikecilin, besoknya aku baru balik ke sana untuk pasang si crownnya kayak gitu. Oh ya, sebelum pasang crown ya prosesnya ya cetak gigi dulu kayak gitu. Terus ya prosesnya cetak gigi, habis itu udah nunggu gigi dikecilin. Aku lupa gigi dikecilin dulu atau cetak gigi dulu. Harusnya sih gigi dikecilin dulu ya. Habis itu cetak gigi. Besoknya aku tuh ngerasain semingguan sih, tapi kayaknya nggak mungkin deh semingguan. Pokoknya jarak beberapa hari aku balik ke sana untuk dipasang si crownnya. Nah itu waktu gigi kondisinya terbuka,
kan dikecilin jadi yang sekecil yang ini, jadi yang tengah itu juga sekecil yang ini. Pasang dulu. Jadi waktu dikecilin kayak yang kelihatan sekarang ini, yang bisa jadiin contoh ini, itu ngilu banget karena kayak gigi itu kan lapisan terluarnya itu kayak apa sih namanya, email gigi ya, aku nggak tahu apa namanya, kalau nggak salah itu ya. Lapisan luarnya itu dikikis sampai giginya tinggal kecil untuk biar bisa si gigi crownnya ini, si gigi palsunya ini bisa dilekatkan gitu loh. Jadi si ini crownnya dimasukin kayak gini, kayak gitu, dan dia bisa bertahan sampai sekarang, nggak ada copot sama sekali, perfect. Warnanya ya mungkin warnanya berubah, cuma I don't know, menurut aku sih masih warnanya that's okay gitu. Begitu. Itu 2013. Nah, untuk sebelah-sebelahnya ini aku pasang baru mau wisuda. Jadi ketahuan dong aku lulusnya lama ya. Jadi sekitar tahun 2018 itu aku benerin. Mereka pengerjaannya nggak bisa bareng, jadi yang pertama kali dikerjakan yang ini. Nah, dari situ aku nggak mau ngatain dokternya sih, cuma dari percakapan dokternya dan si asistennya itu, susternya itu cowok, kayaknya sih yang berpengalaman ini malah si susternya. Si dokternya ini memang masih muda, kayak belum pernah nanganin pasang crown, bahkan kayaknya dia juga sebelumnya belum pernah cetak gigi. Jadi waktu proses cetak gigi itu aku udah ngerasa aneh, ini kok tahu, kalian pasti beberapa ada yang udah pernah deh cetak gigi. Jadi kayak ada bentuknya kayak tempat gigi gitu, terus diisi cairan kental gitu, udah dimasukin ke mulut kita. Nah itu ditekan gini kan, ditahan berapa lama, habis itu dicopot. Nah si dokter itu nyopotnya itu terlalu digoyang-goyang gini. Menurut aku itu yang bikin gigi ini nggak bisa fit di gigi aku sekarang ini, makanya dia jadi copot terus. Nah itu dari percakapannya itu kayak gimana ya si itu, iya kayak gitu, tapi jangan terlalu digoyang kayak gitulah si susternya kalau nggak salah gitu. Oke, aku udah kayak mencurigakan. Besoknya habis itu udah berlalu, besok dipasang kayak gitu, terasa lah kenapa gigi ini kayak besar, terus bagian belakangnya tuh aneh, kayak menonjol banget sampai gigi, ya bahkan sekarangnya masih kerasa ternyata. Nabrak bagian belakangnya, itu nabrak gigiku yang bawah. Ini gue sekarang masih kerasa. Terus udah berusaha dia kikir tuh ini cetakan ini kan gigi crownnya ini, kalau dari yang aku lihat sih kayak terbuat dari logam gitu, logam dicairin, I don't know, tapi kelihatannya kayak gitu dan emang terasa berat. Terus pasanglah yang sebelahnya. Mungkin karena pengalaman sama yang sebelahnya, yang sini lebih bagus, jadi bentuknya lebih bagus, lebih nggak mengganjal nggak nabrak gigi yang bawah, dan menurut aku lebih kuat. Cuma masalah yang di sebelah sini aku nggak tahu, kayaknya sebenarnya gigi aku yang tinggal kecil itu mungkin sebenarnya ada sakit, ada masalah gitu loh, tapi dokternya ini kayaknya nggak ngerti, nggak tahu. Jadi ketika dipasang itu tuh nyut banget, katanya nyut-nyutnya bakal hari itu doang, katanya seminggu itu aku nyut terus. Ya udah balik sana, udah kayak gitu. Terus nggak beberapa lama yang ini copot. Aku ngerasa mungkin ya karena emang kayak sakit, kayak bermasalah gitu. Ini copot. Ini dulu apa ini dulu ya? Ini tuh soalnya ini udah copot yang kedua kali. Kayaknya ini dulu yang copot, bisa dibenerin, dipasang. Terus udah yang aku lupa kapan copotnya. Yang jelas bayangin aku pasang 2018, ini 2020, dan dia copot-copot terus. Sedangkan yang dua di tengah itu aku pasang 2013 sampai sekarang nggak ada, dan strong banget kayak gitu. Jadi yang ini sempet copot sekali, terus dipasang lagi, udah bisa apa ya, sampai sekarang sih alhamdulillah belum sampai sekarang belum lepas lagi. Terus yang sebelah sini tuh copot sekali, copot, habis itu kedua copot lagi dalam waktu 2 tahun, copot 2 kali, sebel banget. Terus itu 4, tadi aku cerita 4 yang paling deket kejadiannya dari 2013 sama 2018. Nah yang bawah yang nggak begitu kelihatan ceritanya, kenapa yang bawah sampai ada ini, kelihatan nggak ya, ini sama ini, salahnya juga sama dari salahnya gigi taring ke sini.
Itu juga gigi palsu, but satu dari, jadi ini sepasang ini, yang satu gigi full utuh, yang satu crown. Kenapa? Itu bukan karena gigi berlubang, bukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu aku waktu SMP, mungkin sekitar umur 13, aku pasang behel. Jadi gigi yang bawah lebih maju daripada gigi yang atas. So, bundaku terganggu dan beliau memaksa aku untuk pasang behel. Karena aku masih kecil, aku masih polos, ya udah aku nurut-nurut aja, aku pasang behel. And then setelah berapa lama pakai, dokternya memutuskan untuk mencabut 2 gigiku yang bawah, yang ini sama yang ini, untuk menarik mundur gigi aku yang bawah supaya bisa masuk. Jadi tadinya gini, terus harus diginiin kayak sekarang gini kan, udah bisa mundur. Setelah dicabut, dokternya baru sadar. Aku lupa itu dicabutnya aku umur 14 atau aku umur 15. Aku copot behelnya umur 15. Kayak ya 13-14 itu. Setelah dicopot, dokternya baru sadar kalau ini nggak perlu dicopot sebenarnya. Jadi mundurnya bakal kebanyakan kalau ini dipaksa mundur pakai ya setelah dicabut itu. Jadi dia masangin gigi palsu. Bukan dia nggak jadi kan dia bayar dong namanya masang gigi ini. Dia yang bayarin 4 gigi palsu aku yang baru. Karena ya mungkin dia merasa bersalah karena sudah mencabut gigi permanen aku. Begitu. So ya dia pasang akhirnya 1 gigi full, karena kan namanya udah 1 dicabut, gigi permanen dicabut, ya gimana dong balikinnya. Akhirnya 1 gigi full dan 1 crown. Kenapa seperti itu? Supaya gigi yang 1 full ini bisa lengket sama yang crown, biar dia nggak biar dia punya pijakan gitu loh, biar nggak kemana-mana. Nggak cuma itu, gigi palsu yang berdiri sendiri nih disambung pakai kayak semacam besi ke gigi taring aku yang ini. Aku nggak tahu gimana cara kasih lihat kalian, tapi kelihatan nggak? Itu ada besinya, itu kanan kiri. So itulah yang terjadi, karena katanya sih prosedurnya harusnya aku foto gigi dulu baru dilihat apakah ini perlu dimundurin apa enggak. Tapi dokter ini kayaknya terlalu terburu-buru, jadi main cabut gigi aku aja kayak gitu. Jadi gitu cerita tentang kenapa aku punya 8 gigi palsu di usiaku yang mau 27, bahkan di usiaku yang 14, di usiaku 15 deh biar enak. Di usiaku yang 15 aku punya 4 gigi palsu. Begitu. Jadi kalau masih ada yang belum ngerti, gigi palsu aku ini bukan yang bisa dilepas pasang, semuanya permanen. Kenapa gigi asli aku harus dikecilin? Yaitu karena gigi palsunya harus dilengketkan, dilem ke gigi asli yang sudah dikecilkan, kayak gitu. Bahkan yang bawah itu nggak ada yang bisa dilepas, pasang, semuanya permanen. Ya kalau ada yang ditanyain masih pengen tahu, bisa tanya di komen atau langsung ke Instagram aku Hasnadibah. So that's all I guess. Sampai ketemu di video selanjutnya yang mungkin tentang Skin Angel yang sudah lama banget kayaknya ramenya, bahkan banyak banget beauty vlogger yang nge-review, tapi ternyata temen aku tetap ada yang pengen tahu. Kalian ini ya kalian so akrab kita, pokoknya gitu, karena tetap ada yang penasaran tentang ini. Semoga videonya bisa pendek ya, karena setiap aku bikin videonya makin panjang dan akhirnya orang males menonton. So ya, see you later, bye bye.